Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, jarang dimainkan di Piala AFL, striker Timnas Indonesia tebar pesona ke Sintayong. Sunny Walsh pamer momen tiki-taka di klub Belgia. Alasan Sintayong gembleng pemain Timnas Indonesia U20 di tengah terik matahari. Pelatih Bali United pasang badan untuk Sintayong. Pelatih Bali United Stefano Kugura atau akrab disapa dengan Teko akan bicara mengenai polemik TC jangka panjang Timnas Indonesia U20. Ex-pelatih Persija Jakarta itu pun menjelaskan bahwa seharusnya klub-klub Liga 1 harus mengerti keadaan dari Sintayong. Pasalnya Sintayong harus mempersembahkan tim sebaik mungkin untuk performa maksimal Timnas U20 Indonesia di ajang Piala Asia U20 2023. Terlebih lagi, Timnas U20 Indonesia nantinya akan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Tampil di ajang sekelas Piala Dunia bukanlah perkara yang mudah bagi Indonesia. Kebetulan di edisi kali ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah. Teko pun yakin bahwa Indonesia akan kesulitan tampil di ajang tersebut andai tidak jadi tuan rumah. Oleh sebab itu mereka harus memanfaatkan kesempatan yang ada selagi bisa. Alasan Sintayong gembleng pemain Timnas Indonesia U20 di tengah terik matahari. Untuk persiapan Piala Asia U20 2023, Sintayong gembleng pemain Timnas Indonesia U20 di tengah teriknya matahari. Ternyata pelatih Timnas Indonesia U20 tersebut memiliki tujuan khusus kenapa latihan tidak dilakukan di pagi hari. Ia berharap pemain bisa lebih kuat saat laga yang digelar di cuaca ekstrim. Pelatih yang kerap disapa Sintayong ini pun juga menempa anak asuhnya dengan sesi latihan yang berat. Bahkan untuk mereka yang tidak mendapatkan menit bermain di level klub harus mengikuti latihan sebanyak 4 kali dalam sehari. Nasibnya mirip Timnas Indonesia U20, Vietnam takutkan satu hal ini. Vietnam punya nasib mirip dengan Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2023, di mana kedua tim ini sama-sama belum diperkuat pemain terbaiknya ketika pemusatan latihan. Situasi ini membuat sang pelatih Hong Antoine harus berputar otak. Apalagi Vietnam U20 berada di grup neraka, di mana di Piala Asia U20 kali ini Vietnam bertarung menghadapi Qatar, Australia, dan Iran. Tiga tim tersebut adalah lawan berat dan bisa dibilang jagoan untuk kawasan Asia. Terlebih Australia juga telah mengumumkan skuad resminya, di mana dari daftar itu ada 4 nama yang berkarir di Eropa. Sehingga hal itu membuat media Vietnam khawatir apakah anak asuh Hong Antoine bisa bersaing atau tidak. Bersama Persija, bek Timnas Indonesia kini nyaman di posisi baru. Bek Persija Jakarta Rio Fahmi dipaksa pindah posisi demi masuk dalam taktik pelatih Thomas Doll. Rio sebenarnya bertugas sebagai bek kanan, namun dia harus merubah posisi sebagai bek sayap sejak Thomas Doll menjadi pelatih tim Macan Kemayoran, di mana pelatih asal Jerman tersebut menggunakan formasi andalan 3-5-2 yang memaksa Rio berposisi sebagai gelandang. Penampilan pemain berusia 21 tahun ini pun cukup sukses, bahkan dia jadi 11 pemain terbaik pada pekan kedua Liga 1 musim ini. Jarang dimainkan di Piala AFL, striker Timnas Indonesia tebar pesona ke Sintayong. Usai dirinya jarang dimainkan sebagai starter di Piala AFF 2022, striker Timnas Indonesia Ramadan Sananta menebar pesona ke Sintayong. Lewat penampilannya, Sananta menunjukkan performa yang semakin gacor usai pulang dari Timnas Indonesia. Bahkan ia menjadi salah satu bomber mematikan klub PSM Makassar. Terbaru ini, ia kembali mencetak gol dan membantu timnya menang telak atas tim tamu Barito Putra. Gol ini pun menjadikan Sananta menjadi top skor sementara klub bersama dengan Kenzo Nambu. Babak baru proses 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Disampaikan langsung oleh utusan PSSI Hamdan Hamidah melalui unggahan akun Instagram pribadinya. Babak baru proses 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 yakni Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Juner. Ini sudah sampai ke tangan Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek. 3 pemain naturalisasi ini memang tengah ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Doa Jordi Amat untuk kampung halamannya. Seperti diketahui, Gunung Merapi Karangetang Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara sedang mengalami erupsi yang kini berstatus siaga. Jordi Amat pun menaruh perhatian melihat kondisi tanah kelahiran nenek moyangnya itu. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat pun mengirimkan doa untuk kampung halamannya yang berada di Siau, Sulawesi Utara. Sementara itu, Jordi Amat sendiri kini tengah berada di Dubai menjalani laga uji coba bersama dengan Johor Darul Takzim. Sintayong diminta jadi pelatih klub saja. Manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Katiri memberikan sindiran keras terhadap sistem pemusatan latihan atau TC jangka panjang Timnas Indonesia.
Menurut Yahya, Sintayong jika ingin menjadi pelatih timnas harus bisa merubah pendekatannya terutama terkait TC jangka panjang. Yahya menilai pelatih berusia 52 tahun itu harusnya lebih sering mencari pemain-pemain potensial yang nantinya akan disatukan dengan pemain yang sudah matang di kompetisi. Ia lantas mencontohkan Jose Mourinho yang sempat menolak untuk melatih timnas Portugal karena masih ingin rutin melatih. Hasilnya tawaran tersebut benar ditolak dan Mourinho fokus jadi pelatih klub. Sandy Walsh pamer momen tiki-taka di klub Belgia. Terlihat dalam sebuah unggahan akun Instagram pribadinya @SandyWalsh, pemain timnas Indonesia itu memamerkan momen tiki-taka saat bermain bersama klub Belgia KV Mechelen. Di mana kala itu KV Mechelen menghadapi salah satu klub Belgia, KVK. Tampak Sandy Walsh bersama rekan timnya tengah membangun serangan dari sisi kanan lapangan. Terdapat 4 pemain KV Mechelen yang terlibat dalam serangan tersebut termasuk Sandy Walsh itu sendiri. Mereka melakukan direct pass layaknya tiki-taka, karena sama apik ini pun membuahkan hasil. KV Mechelen akhirnya menceploskan bola ke gawang lawan usai tiki-taka yang atraktif tersebut terjadi. Lanyala janjikan sejumlah uang untuk Asprof PSSI beri tanggapan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule menanggapi keriuhan janji Lanyala Mataliti terkait uang 1 miliar rupiah untuk seluruh Asprof PSSI. Sembari tertawa, Iwan Bule pun hanya mengatakan, kata siapa, saya belum dengar isu itu. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, suasana menjelang KLB PSSI memang selalu menghangat. Namun ia menegaskan penggunaan politik uang diharamkan dalam organisasi apapun, termasuk organisasi sepak bola. Menurutnya, calon yang terbukti melakukan politik uang akan didiskualifikasi. Meski berat, PSSI ingin bawa pulang Marcelino dan Ronaldo. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Muhammad Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule itu menilai berat membawa pulang Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate untuk ikut dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Pasalnya keduanya masih bermain di Liga Eropa yakni klub Belgia dan Turki. Pun demikian, Iwan Bule masih berharap keduanya bisa bergabung mengikuti pemusatan latihan yang sudah berlangsung di Jakarta. Untuk itu, pihak PSSI terus membangun komunikasi dengan kedua klub yang dibela oleh Marcelino dan juga Ronaldo.